Apa? Istri? Tanya Ana dengan sangat gugup. Ia menganggap dirinya pasti salah dengar. Mana mungkin pria seperti Jody mau memperistri gadis yang tidak punya apa-apa sepertinya. Meskipun mereka sudah pernah berciuman, bukan berarti Jody menyukainya, bukan? Ia tidak mau berharap terlalu lebih. Iya, kau tidak salah dengar. Tadi aku bilang. Jody sedikit menunduk untuk berbisik tepat di telinga Ana. Istriku. Lanjut Jody dengan menekankan tiap penggalan kata. Ana kini malah meremang dibuatnya. Ia terlalu gugup dengan perlakuan Jody kepadanya. Matanya tampak berkedip-kedip dengan cepat. Rasanya ini hanyalah mimpi. Kenapa diam saja? Tanya Jody lagi. Ana seperti ingin mengatakan sesuatu. Mulutnya terlihat terbuka, lalu tertutup lagi. Begitu saja terus berulang kali. Ia sangat deg-degan sehingga lidahnya terasa keluh untuk menjawab pertanyaan Jody. Jody tersenyum melihat tingkah gemas Ana yang sedang salah tingkah. Kemudian ia mengusap-ngusap puncak kepala Ana dengan lembut. Tidak usah dijawab sekarang kalau kau masih bingung. Tapi bersiap-siaplah. Lain kali bisa saja aku menagih jawaban itu, ucap Jody dengan penuh makna. Ia pun melanjutkan memotong wortel. Biarkan Ana semakin bingung dengan sikapnya. Ia tidak mau mendesak Ana. Lagi pula mereka juga baru saling kenal. Biarlah saat waktunya tepat, maka ia akan melamar Ana dengan penuh persiapan. Bukan seperti ini. Masa melamar sambil mengiris sayuran? Tidak keren sama sekali. Mereka pun melanjutkan aktivitas memasak. Sejak digoda Jody tadi, Ana lebih banyak diam, tak bicara apa-apa. Semakin banyak ia bicara, ia khawatir malah terjebak pada ucapannya sendiri. Enak. Seru Jody saat mencicipi masakan Ana. Kita makan sekarang ya, aku jadi tambah lapar, ucap Jody. Oke tuan, saya siapkan dulu, Tuan tunggu saja di meja makan, saut Ana. Biar aku bantu. Kelak, kalau kita sudah menikah, aku terbiasa membantumu mengerjakan pekerjaan rumah. Blush. Pipi Ana mendadak merah merona. Si Jody paling bisa nih membuat anak gadis orang jadi tersipu malu. Meskipun sedikit demi sedikit, ia mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Ana. Ia tidak tahu saja, Ana ini gadis polos yang sama sekali belum mengerti tentang namanya cinta. Wajar aja jika pengalaman pertamanya ini membuatnya merona dan salah tingkah. Apalagi, ia menggodanya pria setampan Jody. Sudah tampan, mapan, dermawan pula. Siapa yang tidak dak-dik-duk saat terkena rayuannya? Setelah berhasil membuat Ana tersipu malu, Jody malah bersikap biasa aja. Seolah-olah tidak ada hal yang terjadi barusan. Padahal ia mengerti gadis yang ia sukai sedang tidak baik-baik saja keadaan jantungnya. Mereka makan berdua dalam hening. Sesekali Jody mengajak Ana mengobrol, tapi gadis itu membalas sekenanya saja. Ia tidak mau memberi celah Jody menggodanya lagi. Ini saja keadaan jantungnya masih belum stabil. Saat malam hari ketika mereka sudah seharusnya tidur, Ana tampak masih berada di ruang TV. Bukan untuk menonton, melainkan berdiri di depan jendela untuk melihat suasana kota di malam hari dari sana. Matanya tampak menerawang jauh. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Apa mungkin ia masih memikirkan rayuan Jody padanya tadi siang? Atau ada hal lain yang dia sembunyikan? Ana, panggil Jody saat keluar dari kamarnya. Ia baru saja akan keluar untuk mengecek pintu apartemennya. Tapi ternyata ia malah mendapati Ana berdiri di dekat jendela. Ana pun tersentak, ia langsung berbalik menoleh ke arah Jody. Tuan belum tidur, tanya Ana. Jody berjalan menghampiri Ana. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kau belum tidur? Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Atau mungkin tidak bisa tidur sendiri? Aku bisa menemanimu sih kalau kau mau. Jauh Jody mulai menggoda Ana lagi. Kali ini Ana tidak tinggal diam.
Ia mencubitkan bibirnya. Tuan, berhentilah menggoda saya. Kalau Tuan begitu terus, saya akan bisa salah tanggap nantinya, protes Ana. Salah tanggap? Salah tanggap bagaimana maksudmu? Tanya Jody dengan kening yang mengkerut. Nanti saya kegeeran, jawab Ana sambil menunduk mengerucutkan bibirnya. Jody pun menahan tawanya. Aku kan cuma menawarkan bantuan saja. Kalau kau tidak bisa tidur sendiri, mau ditemani, aku bisa bantu. Ana menghembuskan nafas dengan kasar, sambil menatap Jody dengan sebal. Tuan, saya bisa tidur sendiri, kata Ana setengah merajuk. Oke, jadi apa yang membuatmu berdiri di sini malam-malam begini? Apa yang kau pikirkan? Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Jody dengan serius kali ini. Ana berhenti sejenak. Ia seperti ragu untuk mengatakan hal ini kepada Jody. Ia khawatir Jody akan marah kepadanya. Kenapa? Katakan aja, desak Jody yang sudah sangat penasaran. Entahlah, segala sesuatu yang berkaitan dengan Ana selalu menarik perhatiannya saat ini. Saya kepikiran dengan bibi dan sepupu saya, Tuan. Jawab Ana yang membuat raut di wajah Jody berubah. Pria itu sepertinya memang tak suka membahas soal bibi dan sepupu Ana yang menurutnya sudah sangat keterlaluan kepadanya. Bibinya sudah tega menukar dirinya demi terbebas dari hutang yang ia buat sendiri. Itu sangat keterlaluan. Jody tidak bisa menolerir hal seperti itu. Kalau saja kemarin Jody tidak bertemu dengan Ana saat di hotel, entah apa terjadinya nasib gadis penjual roti yang ia sukai itu. Mereka tidak pantas untuk kau pikirkan, ucap Jody dengan nada tidak suka. Ana bisa menangkap raut wajah Jody yang berbeda saat ia mulai membahas soal bibi dan sepupunya. Ia tahu Jody sangat kesal pada keluarganya itu. Maaf kalau membuat Tuan kesal, saut Ana dengan pelan. Ia tidak mau membuat Jody marah. Kau tidak perlu minta maaf, kau tidak bersalah, kata Jody. Aku tahu kau memikirkan nasib mereka karena mereka adalah satu-satunya keluarga yang kau punya. Tapi sekarang aku tanya padamu, apa mereka menganggapmu sebagai bagian dari keluarga mereka? Kalau iya, tentu mereka tidak akan tega menjualmu. Sindir Jody dengan telak. Mendengar itu, mata Ana mendadak memanas. Ia pun sadar kalau apa yang Jody katakan adalah benar. Tapi hatinya yang terlalu suci tanpa noda tetap saja merasa kasihan pada nasib bibi dan sepupunya. Apa mungkin setelah malam saat ia diselamatkan Jody, para preman itu akan datang lagi ke rumah bibinya dan meminta sepupunya untuk dijual sebagai ganti dirinya? Itu yang mengganjal di pikirannya beberapa malam ini. Maafkan saya kalau membuat Tuan kesal, ucap Ana dengan suara bergetar menahan tangis. Ia hanya menunduk, tidak berani menatap Jody lagi. Jody semakin mendekat pada Ana lalu menaikkan dagu gadis itu agar mau melihat wajahnya. Lihat aku, Ana, pinta Jody. Kau terlalu baik dan polos. Karena itu mereka dengan seenaknya menindas dirimu. Aku tahu kau sangat peduli pada mereka meski mereka sudah berulang kali menyakitimu. Tapi kau harus tahu, mereka sesekali juga butuh diberi pelajaran. Jadi kedepannya mereka tidak akan berbuat seenaknya lagi kepada siapapun. Bukan hanya pada dirimu. Lanjut Jody menasihati Ana. Air mata Ana mulai lolos membasahi pipinya. Saya mengerti Tuan, hanya saja saya tidak bisa jika tidak memikirkan mereka. Almarhum paman sudah sangat baik pada saya karena mau mengadopsi saya dan mengurus saya sewaktu orang tua saya meninggal dulu. Paman juga selalu berpesan untuk menganggap keluarganya seperti keluarga saya sendiri. Saya harus menyayangi mereka. Saya tidak tega kalau sepupu saya akan dipaksa untuk dijual pada pria hidung belang. Paman pasti sangat sedih kalau tahu anak perempuannya diperlakukan seperti itu. Jelas Ana mengungkapkan isi hatinya. Jangan khawatir, dia tidak dijual, hanya saja rumah mereka disita, jawab Jody. Disita? Lalu mereka tinggal di mana? Tanya Ana khawatir. Jody mengangkat bahunya. Mana aku tahu, di jalan mungkin, jawabnya dengan acuh.
Ana menggigit bibir bawahnya. Ia malah semakin khawatir pada keadaan keluarganya. Kasihan mereka. Gumam Ana dengan pelan. Itu hukuman atas apa yang mereka lakukan. Anggap aja mereka sedang diberi teguran oleh Tuhan. Syukur-syukur kalau mereka tuh sadar, cibir Jody. Ana menghembuskan nafas dengan berat. Jody sama sekali tidak peduli pada bibi dan sepupunya. Sudah, jangan terlalu memikirkan mereka lagi. Sebaiknya sekarang kau tidur aja. Ini sudah malam, beristirahatlah, ucap Jody. Ana mengangguk tanpa semangat. Baik tuan, selamat malam. Ana baru saja berjalan hendak masuk ke kamarnya. Saat melewati Jody, pria itu menahan tangannya. Ana melihat tangannya dipegang oleh Jody, lalu ia beralih menatap wajah Jody. Ada apa tuan? Tanya Ana bingung. Jangan menganggapku jahat hanya karena aku tidak peduli dengan kondisi bibi dan sepupumu. Aku hanya ingin mereka mendapatkan pelajaran atas apa yang telah mereka perbuat. Dengan begini semoga mereka bisa sadar ke depannya. Jawab Jody yang tak ingin Ana salah paham tentangnya. Ana mengangguk menyetujui perkataan Jody. Pria ini memang benar. Mereka harus mendapatkan pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan. Hanya saja Ana tetap merasa kasihan dengan nasib bibi dan sepupunya. Tuan tidak perlu khawatir, saya sangat mengerti maksud Tuan. Tuan bukan orang yang jahat. Kalau Tuan jahat, mana mungkin Tuan mau menolong saya waktu itu. Saya berhutang budi pada Tuan, ucap Ana kemudian. Jody menggelengkan kepalanya. Ia menghadap Ana dan menatapnya dengan lekat. Kedua tangannya tampak memegang lengan Ana. Jangan beranggapan kalau kau berhutang budi padaku. Apa kau tidak bisa merasakan kalau aku menolongmu karena aku peduli padamu? Tanya Jody. Tatapannya tampak serius saat mengatakan hal itu. Aku peduli padamu, Ana. Ulang Jody lagi seolah menegaskan sesuatu yang sepertinya belum dipahami oleh Ana. Iya tuan, terima kasih sudah memperdulikan saya. Ana mengoreksi perkataannya. Jody menghela nafas dalam-dalam. Rasanya Ana memang belum bisa mengerti arti kebaikan Jody selama ini. Ia menolong Ana dan selalu perhatian pada gadis itu karena dia sangat peduli kepada Ana. Dan kepedulian itu tentu saja berawal dari ketertarikannya pada Ana. Padahal Jody sudah cukup sering menyindir-nyindir soal perasaannya. Bahkan mengatakan secara terang-terangan. Tapi Ana malah belum menyadarinya juga. Mereka bahkan sudah pernah berciuman meski hanya sekali. Bagi Jody itu sangat berarti. Seumur hidup baru kali ini ia mencium seorang gadis, tapi Ana malah belum mengerti juga apa maksudnya. Jody sepertinya memang harus banyak bersabar. Gadis yang ia sukai ini memang gadis polos yang belum mengerti soal cinta. Secara perlahan Jody akan mencoba memberitahunya. Ya sudah, tidurlah. Tidak usah memikirkan soal mereka lagi. Ana pun kembali berbalik dan masuk ke dalam kamarnya. Jody terus melihat Ana sampai gadis itu menghilang dari pandangannya. Kini ia pula yang gantian menatap jendela di depannya. Pikirannya melayang memikirkan sesuatu tentang Ana. Pagi ini Jody sudah kembali bekerja seperti biasa. Rencananya, Abimana baru kembali pulang bulan madu tuh besok. Jadi ia harus memastikan keadaan perusahaan baik-baik saja. Setelah berpamitan kepada Ana, ia pun pergi meninggalkan apartemen. Sementara itu, di dalam ruangannya, Carla duduk sambil tersenyum licik melihat pesan yang masuk ke dalam handphonenya. Pesan itu berisi tentang identitas Ana yang dikenal sebagai Tasya. Saking penasaran pada gadis bersama Jody, ia meminta orang suruhannya untuk mencari tahu tentang identitas Ana. Ternyata sewaktu Ana akan dijual pada pria hidung belang, gadis itu lebih dulu ditawarkan melalui sebuah akun yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Ana yang disebut sebagai Tasya dipasang fotonya di sana dengan dandanan menor dan baju tak berlengan seperti yang ia pakai di malam Jody menyelamatkannya. Carla menatap remeh wajah Ana di sana. Ia tidak menyangka selera Jody serendah itu. Ia malah berpikir jangan-jangan Jody adalah pria yang membeli Ana. Cih, seleranya ternyata wanita murahan, rendah sekali. Cibir Carla.
Apa Abimana tahu kalau asistennya membeli seorang wanita malam? Haha, ini menarik sekali. Sepertinya seru juga kalau berita seperti ini muncul di media, biar orang-orang memandang rendah pada asisten Abimana yang sok itu. Umpatnya lagi. Jody adalah salah satu orang yang tidak disukai oleh Carla. Ia merasa kesal karena Jody dulu selalu menghalanginya bertemu dengan Abimana. Ia juga masih ingat bagaimana Jody menariknya agar keluar dari perusahaan Williams. Oleh sebab itu, ia juga ingin balas dendam pada pria tersebut. Sepertinya bagus kalau aku mendatangi apartemennya. Aku yakin wanita malam itu pasti tinggal bersamanya. Carla menyimpan sebuah ide di kepalanya. Selanjutnya ia bergegas untuk mendatangi apartemen Jody. Ia yakin sekali kalau Anna berada di sana, sedangkan Jody pasti sudah pergi ke perusahaan untuk bekerja. Mobilnya pun melaju cepat menuju ke apartemen Jody. Tak perlu waktu lama, ia sampai di sana dan menuju ke unit apartemen milik Jody. Carla tentu tahu di mana Jody tinggal karena ia adalah mantan kekasih Abimana. Carla memencet bel beberapa kali. Anna yang sedang membereskan rumah langsung menghentikan pekerjaannya dan menuju ke pintu untuk melihat siapa yang datang. Anna melihat dari kamera intercom terlebih dahulu siapa yang datang. Ia memperhatikan dengan jelas siapa wanita itu. Kemudian, ia teringat kalau wanita itu adalah wanita yang pernah ia jumpai di supermarket kemarin. Tapi anehnya, bagaimana wanita itu bisa tahu di mana dia tinggal? Apa mungkin wanita itu mencari Jody? Anna pun kebingungan. Sementara di luar sana, Carla kembali menekan bel. Ia tetap menunggu sampai pintu apartemen itu dibuka. Akhirnya, Anna pun memutuskan untuk membuka pintu apartemen itu dari dalam. Melihat gadis yang ia cari ada di sana, Carla langsung mengembangkan senyum liciknya. "Nona Carla kan?" tanya Anna ragu. Carla tersenyum lalu mengangguk. "Benar, Nona Tasya, aku Carla," jawab Carla. Ia sengaja memanggil Anna dengan sebutan Tasya, dan sesuai prediksinya wajah Anna berubah pucat saat Carla memanggilnya dengan nama itu. Pasalnya, orang luar yang memanggilnya dengan sebutan Tasya adalah orang-orang yang dulu akan menjualnya. "Dari mana kau tahu nama itu?" tanya Anna dengan panik. Carla tentu semakin senang melihat ekspresi Anna. "Jadi benar, kau adalah seorang wanita malam?" jawab Carla dengan tatapan merendahkan. "Aku tidak menyangka ya, pria seperti Jody akan mengincar wanita malam sepertimu," lanjutnya. "Tidak," sanggah Anna. "Aku bukan wanita malam, kau tidak tahu apa-apa tentangku." Carla tampak tertawa merendahkan Anna. Ia tentu tak percaya dengan apa yang Anna sampaikan. "Tidak perlu menyangkal, aku sudah melihat fotomu di situs dewasa. Kau wanita malam yang pernah ditawarkan di sana," ungkap Carla. "Itu sebuah kesalahan, aku bukan wanita malam," sangkal Anna lagi. Wajahnya kini berubah ketakutan. "Kau masih saja menyangkalnya. Meskipun saat ini kau sudah berpenampilan tertutup seperti ini, tetap saja kau dulunya adalah seorang wanita malam. Pasti Jody yang membelimu, kan? Pandai juga Jody memilih seseorang untuk menyalurkan hasratnya," ucap Carla sembarangan. Ia sengaja ingin mengompori Anna. "Menyalurkan hasrat, apa maksudmu? Sebenarnya kau siapa? Kenapa kau mengenal Tuan Jody?" tanya Anna penasaran. Carla kembali tertawa. Semakin Anna panik, semakin ia senang. Gadis itu ternyata mudah sekali diprovokasi. "Kau baru mengenal Jody ya?" Carla pura-pura terkejut. "Aku sudah bertahun-tahun mengenalnya. Dia tuh mantan kekasihku. Jadi aku tahu dia tuh seperti apa. Bahkan aku juga tahu bagaimana hebatnya permainan Jody saat diranjang. Dia sangat memuaskan," bohong Carla. Anna langsung terkejut mendengar ucapan Carla. Apa mungkin Jody memang seperti itu? Atau wanita di depannya ini sedang berbohong kepadanya? Tidak, Tuan Jody tidak seperti itu. Dia pria yang baik, jawab Anna. "Tuan?" Carla merasa aneh dengan mendengar Anna beberapa kali memanggil Jody dengan sebutan Tuan. "Kau memanggilnya Tuan? Oh, apa kau dijadikan budak nafsunya?" "Wah, aku tidak menyangka Jody memiliki fantasi seperti itu. Kasihan sekali dirimu. Setelah dia bosan padamu, kau pasti akan dicampakkan. Atau lebih buruknya,
kok bisa dia kembalikan pada bosmu yang menjualmu dulu? Ucap Carla sengaja menakuti Anna. Wajah Anna bertambah pucat. Ia tentu takut jika hal itu terjadi padanya. Apa mungkin selama ini Jody berpura-pura baik kepadanya hanya untuk menjebaknya? Kenapa dia harus dihadapkan dengan kenyataan pahit seperti ini? Bersambung.